Renungan Rabu 28 Mei 2025. Roh Kudus memimpin kita pada kebenaran. Bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Saudara-saudariku terkasih, banyak orang mengatakan hidup ini sulit dan banyak persoalan. Benarkah hidup ini sulit dan banyak persoalan? Konfusius memberi jawaban, hidup itu sangat sederhana. Kita yang membuatnya sulit. Konfusius mengingatkan kita bahwa kompleksitas hidup seringkali berasal atau bersumber dari diri sendiri. Scott Hamilton menyebutnya sebagai keterbatasan. Satu-satunya keterbatasan dalam hidup adalah perilaku yang buruk. Scott Hamilton mengingatkan kita bahwa perilaku kita sendiri dapat membatasi atau memperluas kemungkinan hidup atau mati, bahagia atau menderita. Maka harus ada kepastian, bukan ketidakpastian. Saudara-saudariku terkasih, Yesus coba membaca situasi yang akan menimpa para murid-Nya, baik tantangan dari luar maupun dari dalam mereka sendiri. Yesus tahu keterbatasan mereka dalam menanggapi semua yang Dia katakan atau Dia ajarkan. Karena itu Ia mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yesus mengungkapkan kehadiran Roh kebenaran, Roh Kudus, sebagai pendamping para murid-Nya. Roh Kudus itu akan memimpin mereka untuk berbuat benar, berlaku benar, berbicara tentang kebenaran. Para murid harus membuka hati dan pikiran, menerima kekuatan Roh Kudus, dan hidup sesuai dengan bimbingan Roh Kudus itu. Mereka harus taat terhadap bimbingan Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, dalam wejangan ini Yesus juga menekankan peran Roh Kudus yang memimpin orang yang percaya kepada kebenaran yang lebih dalam, yang memberitakan hal-hal yang akan datang kepada orang yang percaya, yang mengambil dari apa yang dimiliki Yesus dan memberitakannya kepada orang yang percaya. Tujuannya adalah membantu orang yang percaya untuk memahami dan menghayati iman mereka, dan memberikan bimbingan serta petunjuk kepada orang yang percaya dalam hidup mereka. Dengan demikian, Roh Kudus memainkan peran penting dalam membantu orang yang percaya untuk memahami dan menghayati kebenaran Tuhan sendiri. Saudara-saudariku terkasih, saat ini kita juga berhadapan dengan berbagai tindakan ketidakadilan. Ada usaha untuk melawan kebenaran dan keadilan. Kita juga digoda untuk hidup sesuai dengan tawaran dunia, bukan kehendak Allah. Maka sebagai orang beriman, mari kita membuka diri untuk percaya bahwa Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran dan memberitakan hal-hal yang akan datang. Membuka diri untuk mendengar bisikan Roh Kudus dalam hidup kita dan mengikuti petunjuk-Nya. Berusaha agar fokus pada Kristus dan membiarkan Roh Kudus mengagungkannya dalam hidup kita. Memohon kepada kita agar berdoa, meminta bimbingan Roh Kudus dalam hidup kita. Meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan kitab suci. Memahami kebenaran Tuhan dan membiarkan Roh Kudus memimpin kita di dalam melaksanakan tugas pelayanan kita, dan mengikuti petunjuk Roh Kudus dalam hidup kita dan percaya akan pimpinannya. Kalau kita sungguh-sungguh menjalankan ini, kita akan menemukan kebenaran dalam hidup kita
dan kita menjadi pewarta kebenaran.